Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore Nabil. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah hadir dalam acara Wicara Kurma pada sore ini. Saya juga berterima kasih loh Nabil, udah diundang dalam acara yang luar biasa ini. Sebelum dimulai, Ibu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar para penonton bisa lebih kenal dengan Ibu. Oh baik, Ibu sehari-hari itu sebagai praktisi PAUD. Nah, saat ini Ibu menjabat sebagai anggota BAN PDN Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Ibu juga menjabat di organisasi itu sebagai Ketua IGPKI Kabupaten Kota Waringin Timur. Beberapa hal yang pernah Ibu lakukan, Ibu adalah instruktur nasional, kemudian juga asesor pendidikan anak usia dini, sekarang namanya asesor PDM. Ibu juga asesor penggerak dan sehari-hari Ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Nabil. Dan perkenalkan, saya Nabila Bikya Biasa dari kelas 83 SMP Negeri 1 Sampit sebagai pembawa acara pada acara Wicara Kurma pada sore ini. Wow, luar biasa. Ya. Jadi pada acara Wicara Kurma pada sore ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Saya bacakan ya. Boleh? Asal jangan susah-susah ya Nabil ya. Iya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu. Ya. Bagaimana pengalaman Ibu dalam forum literasi? Pengalaman Ibu dalam forum literasi itu sangat luar biasa. Awalnya itu Ibu pernah menjadi juara 1 nasional dan mendapatkan kesempatan untuk menulis buku dipanggil oleh Kemdikbud di Jakarta. Nah, di situ Ibu bertemu dengan seorang penulis buku yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2017 pembimbing tersebut atau narasumber yang luar biasa tersebut kami bawa. Dulu nama programnya itu adalah Sagu Sabu. Ya, satu guru, satu buku Nabil. Nah, di situ kita membuat kegiatan secara mandiri. Kita mengundang guru-guru yang luar biasa, termasuk diantaranya guru yang sangat hebat dari sekolahnya Nabil, Teacher Yos ya. Beliau yang menjadi motor penggerak kami. Nah, pengalaman pertama adalah itu kami berhasil menerbitkan 32 buku. Kami juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati ya sebagai penggerak literasi di Kota Waringin Timur. Nah, kemudian berlanjut dengan waktu kami beberapa kali mengadakan event-event yang juga mengajak tidak saja guru tapi juga pelajar dan masyarakat. Kemudian di forum kami itu Nabil, itu tidak hanya guru-guru berprestasi yang bergabung ya, tetapi juga ada anak muda seperti kalian nih, generasi milenial, namanya Forum Literasi Remaja. Nah, saya harap nanti Nabil bergabung ya, karena orang-orang hebat seperti Nabil itu harus menuangkannya dalam buku sehingga nanti menjadi suatu kenangan yang abadi seperti itu. Bicara tentang pengalaman, banyak sekali yang saya dapatkan melalui literasi ya. Literasi itu bukan hanya sekedar kosakata, tetapi juga menggiatkan atau membuat kinerja otak kita tuh lebih baik bekerja gitu ya. Jadi nanti kita lebih kritis, lebih paham berkomunikasi, lebih bijaksana menyaring komunikasi dan banyak sekali lainnya. Literasi itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi tadi itu bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian yang paling indah itu adalah kita bisa menuliskan ide dan pemikiran kita sehingga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti itu Nabil. Keren banget ya Bu, pengalaman-pengalamannya. Gitu ya, Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya, boleh. Yang kedua, bagaimana capaian dalam pengelolaan forum literasi sehingga berdampak besar pada pendidikan? Itu benar sekali ya. Forum literasi ini adalah forum yang menggerakkan tentang literasi dan mengajak pendidik itu untuk lebih aktif, baik itu membaca dan juga menulis. Forum literasi ini beberapa kali mengadakan BIMTEK dan langsung menghasilkan output atau keluaran. Nah, BIMTEK-nya ini adalah tentang penulisan Nabil. Jadi di situ guru menuliskan berbagai praktik baik, tapi selain praktik baik juga ada cerpen, puisi, kemudian juga penemuan obat-obatan, cerita tentang pengalaman sebagai pendidik, pengalaman mengajar dan lain sebagainya. Jadi ini sangat banyak sekali gitu Nabil.
Rupanya banyak juga ya Bu pencapaian yang bisa didapat. Alhamdulillah, walaupun bagi saya sih masih sedikit ya Nabil, masih sedikit, masih banyak program-program kami ke depan yang harus kami giatkan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Yang pertanyaan ketiga yaitu bagaimana hambatan yang ada dalam pelaksanaan program yang Ibu canangkan? Oh, hambatan ya. Sebenarnya sih kalau dibilang hambatan tidak juga ya. Karena sebenarnya pada dasarnya orang itu suka membaca dan suka juga kalau berkomunikasi itu kan bagian dari bahasa verbal ya. Jadi sebenarnya itu literasi itu adalah yang keseharian. Kalau hambatannya itu mungkin kemampuan untuk menuliskan ide, kemampuan untuk menuliskan apa yang ingin disampaikan. Nah, itu yang harus dikuatkan. Padahal kemampuan itulah yang sangat penting ya. Kemampuan untuk bisa memaparkan apa yang ingin disampaikan, analisa yang ingin disampaikan, hasil output keluaran yang ingin disampaikan, sehingga itu bisa berguna bagi orang banyak. Jadi kalau boleh kita garis bawahi itu adalah kemampuan menulis kayaknya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Yang keempat, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Gitu ya. Selama ini kami mengajak baik itu para pendidik, pelajar dan masyarakat itu untuk berdialog. Kemudian kami mengajarkan trik-trik bagaimana menuliskan. Misalnya itu dengan 5W1H ya. Jadi dimulai dari apa, bagaimana, di mana, kapan gitu. Terus bagaimana, siapa. Nah, itu ya. Nah, itu dimulai dari situ menuliskannya, kemudian dimulai juga dari apa yang mereka sukai. Kemudian apa yang mereka miliki atau apa yang sekarang mereka geluti. Jadi karena berkaitan dengan konsep terdekat dari individual tersebut, maka dia akan lebih mudah untuk menuangkannya seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Iya, boleh. Yang kelima, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan atas capaian dan hambatan tersebut? Tindak lanjutnya itu ya pasti kami mengadakan kolaborasi ya. Kolaborasi dalam hal ini kami bersama dengan Dinas Pendidikan nih Nabil, kira-kira bulan Juli nanti sekitar tanggal 8 kita ada BIMTEK lagi. Nah, BIMTEK ini insya Allah akan mengundang 60 guru SD yang berpotensi untuk membuat karya tulis terbaik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian dalam forum kami itu Nabil, kita punya penulis-penulis hebat. Jadi ada novelis yang sudah difilmkan, judulnya Kuyang. Jadi kita punya loh penulis dari Sampit yang buat novelnya terkenal dan udah difilmkan. Nah, itu Nabil harus lihat tuh. Jadi kita tuh sebenarnya di Kotim tuh punya banyak potensi. Nah, salah satu caranya adalah mengumpulkan orang-orang hebat tersebut dalam kesatuan kami, kemudian mengajak untuk berbagi ilmu, lalu mengajak rekan-rekan pendidik, pelajar dan masyarakat untuk bersama-sama belajar gitu dari orang-orang tersebut hingga kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bernas, sebuah karya yang menarik, sebuah karya yang kita harapkan bermanfaat itu bagi tidak saja pendidik itu sendiri, bagi peserta didik dan kita harapkan untuk masyarakat luas, Nabil. Ya. Oke, untuk pertanyaannya yaitu sehubungan dengan jabatan, peran dan posisi Ibu, adakah hal penting yang ingin disampaikan oleh Ibu yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, baik itu untuk guru, siswa, orang tua, dan juga satuan pendidikan? Baik, terkait dengan kurikulum Merdeka ya, kita mengingat dulu bahwa kurikulum 2013 itu kan mengarah kepada kompetensi ya. Nah, kalau kepada kurikulum Merdeka ini mengarah kepada kebebasan dari murid ya berdasarkan karakteristiknya. Nah, kalau misalnya Nabil nih, gantian Ibu tanya nih, kalau belajar itu sesuai dengan keinginan Nabil, seneng nggak? Senang dong. Nah, itu. Jadi keterkaitan di sini adalah bagaimana memerdekakan Nabil sehingga Nabil itu belajar dengan menyenangkan. Siapa saja yang terkait di situ? Yang pertama itu adalah diri Nabil sendiri.
Nabil harus happy, harus fun ya. Nah, untuk bisa membuat Nabil itu happy dan fun itu ada beberapa unsur terkait. Di antaranya yang pertama adalah orang tua ya. Orang tua yang memberikan dukungan dan tidak terlalu mengatur ya, tapi mengarahkan. Kalau mengatur, Nabil harus begini. Nah, itu namanya mengatur. Kalau pertanyaan bagaimana kalau kita seperti ini, nah itu berarti ada cara orang tua untuk berkomunikasi. Kemudian juga dari guru Nabil. Kalau dulu kan kita mengenal adanya istilah pembelajaran berpusat pada guru. Jadi semuanya harus diatur oleh guru. Beda dengan kurikulum Merdeka. Ya, Nabil merasakan nggak di dalam kelas itu ada nggak kesepakatan belajar? Merasakan Kesepakatan kelas maksudnya. Ada nggak? Apa aja tuh kesepakatan kelas tuh? untuk kesepakatan kelas sebenarnya kalau di kelas saya nggak ya. ada Bu, tapi sih untuk pelajarannya yang berpusat kepada guru itu sudah dialihkan. Jadi berpusat pada siswa anak. sekarang harus bisa sendiri juga. Oh gitu. Tapi dengan tetap guru yang mandu. Jadi lebih baik seperti ini Nabil, pada saat permulaan pembelajaran itu ada kesepakatan kelas. Apa sih guna kesepakatan kelas itu adalah untuk mengetahui apa yang kalian mau. Jadi di situ misalnya Nabil, saya pengen pembelajarannya seperti ini. Saya pengen pembelajarannya seperti itu dicatat. Kemudian dirumuskan bersama-sama sehingga guru tahu, oh anak ini mempunyai karakteristik seperti ini, anak ini mempunyai karakteristik seperti ini, dan kesepakatan kelas itu menjadi norma aturan di dalam kelas yang disepakati oleh semua dan mewadahi keinginan dari semua murid-muridnya termasuk dari pendidik itu sendiri. Nah, karena berdasarkan kolaborasi yang baik, maka nanti akan tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya Nabil nih di dalam kelas itu pembelajarannya harusnya sistemnya begini. Sekian waktu itu harus ada di luar kelas, harus ada yang berbentuk sain dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil kesepakatan kelas itu akan direfleksi oleh gurunya, berhasil atau tidak. Nah, kalau misalnya berhasil akan diteruskan. Jadi semuanya itu kemana Nabil arahnya? Yaitu berpusat kepada kalian murid-muridnya. Bagaimana setiap murid itu mendapatkan pendidikan yang setara. Itu tujuan dari kurikulum Merdeka, karena karakteristik yang berbeda tentu tidak bisa dengan pembelajaran yang sama. Jadi kesepakatan kelas itu adalah analisis awal yang dilakukan oleh guru bersama kalian untuk mengetahui sistem pembelajaran mana yang nanti menarik, yang akan mewadahi kalian untuk bisa bereksplorasi lebih baik lagi. Seperti itu Nabil. Seperti itu ya, Bu. Oke Bu, jadi terima kasih ya Bu atas semua jawaban-jawabannya ya Bu. Tapi sebelum mengakhiri acara-acara kurma pada sore ini, adakah kata-kata terakhir untuk para penonton dari Ibu? Kata-kata terakhir, kok kata-kata terakhir ya, kayak saya mau pergi aja. Jadi Nabil, pertama Ibu pengen mengucapin banyak terima kasih ya, telah diundang ke Dinas Pendidikan dan ikut dalam apa namanya nih? Acara bicara kurma, kurikulum Merdeka ya. Walaupun tadi lebih banyak ke arah literasi ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih karena perbincangan hari ini mengarah tentang literasi ya. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan, walaupun hanya perbincang sejenak, kita mengenal apa saja yang sudah kita lakukan dalam forum literasi Kota Waringin Timur, kemudian hambatan dan apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Nah, di sini saya ingin berpesan, ayo para generasi muda, galakanlah literasi, karena dengan literasi kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti akan berguna ketika kamu memasuki dunia kerja. Karena dengan berliterasi itu tidak saja menambah kosakata kalian, tetapi juga menambah kinerja otak, di mana kalian nanti mampu menyaring ilmu yang didapat dan juga mampu menyalurkan ilmu yang didapat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Senang sekali ya bisa bersama Nabil, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sukses selalu Nabil. Demikianlah penonton untuk acara bicara kurma pada sore ini. Saya Nabila Bita Biasa dari kelas 803 SMP Negeri 1 Sampit, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.